Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan Shafar, di mana bulan Shafar ini diyakini oleh para ahli tasawuf, oleh para sufi-sufi besar semacam Imam Ad-Dairabi, Syekh Ahmad Al-Huni dan yang lain. Mereka bahkan menuliskannya dalam kitab Nuzhatul Majalis, uh, Al-Mujarrabatul Kubra, kemudian kitab Syamsul Ma'arifil Kubra dan beberapa kitab yang lain, bahwa pada malam Rabu terakhir dari bulan Shafar Allah berkenan menurunkan 320.000 macam musibah ke dunia. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan untuk diturunkan pada saat itu juga, melainkan ketentuan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. 320.000 macam musibah itu yang akan diturunkan dalam waktu 1 tahun itu dipindahkan pada malam Rabu terakhir dari bulan Shafar, atau yang biasa disebut dengan istilah Rebu Wekasan. Oleh karena itu, para ulama-ulama ini menyarankan kepada kita untuk melakukan ikhtiar doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diselamatkan dari 320.000 macam musibah itu. Yang pertama adalah kita melakukan mandi dulu. Mandi karena kita mau melakukan sholat. Ya. Mandinya normal seperti mandi wajib. Jadi bukan seperti mandi biasa, melainkan mandi seperti sebagaimana kita mandi wajib. Kenapa kita mandi? Karena kita mau melakukan sholat. Nah, setelah itu kita laksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah 4 rakaat, tetapi dengan niat, bukan niat untuk menolak bala. Sekali lagi saya tegaskan di sini, niat sholat itu bukan niat untuk menolak bala. Dan kalau itu niatnya adalah untuk menolak bala, itu tidak boleh, karena tidak masyru', tidak ada saran, tidak ada pernah yang melakukan seperti itu. Sholat daf'ul bala itu tidak ada. Bahkan Syekh Hashim Asy'ari itu mengharamkan sholat yang semacam itu. Lalu bagaimana sholatnya? Sholat yang benar adalah sholat di qada'il hajati. Usalli sunnatan di qada'il hajati 4 raka'atin lillahi ta'ala. Sholatnya sendiri-sendiri. Boleh dilakukan bersama-sama tetapi tidak berjamaah. Nah, yang dibaca sesudah Fatihah, yang pertama baca surat Al-Kautsar 17 kali. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 17 kali. Ketika sudah selesai, dilanjutkan dengan membaca surat Ikhlas 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 5 kali. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Falaq 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, sampai selesai 1 kali. Dan diakhiri dengan salat An-Nas, surat An-Nas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. In qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya 1 kali. Baru kemudian kita lanjutkan ruku, i'tidal, dan seterusnya. Setiap rakaat yang dibaca adalah sesudah Fatihah, Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Nah, setelah itu barulah kita berdoa, doa daf'ul bala, doa yang khusus dan telah disusun oleh para ulama-ulama ini. Dan sebagai catatan berikutnya, di awal sudah kami katakan bahwa
Ini adalah penemuan secara kasyaf dari para ulama ahli thariqah, ulama ahli ma'rifat, dan ulama sufi. Bukan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan menganggap bahwa inilah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi walaupun demikian, ini tidak bertentangan dengan ajaran Nabi secara umum. Karena betapapun Nabi menganjurkan kepada kita, bahkan mencontohkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari musibah-musibah. Kita tentu mengenal apa yang disebut dengan kunut nazilah, yaitu di mana Nabi Muhammad SAW di kunut itu meminta perlindungan agar diselamatkan dari beberapa musibah. Jadi secara kontekstual, apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama besar ini, para sufi-sufi besar ini, tidaklah bertentangan dengan ajaran beliau. Yang penting itu tadi, jangan meyakini bahwa ini pernah dilakukan oleh Nabi. Makanya niatnya bukan niat sholat tolak balak, melainkan sholat qada'il hajah. Hajatnya apa? Ya, hajat adalah untuk menolak bala itu. Dan pada hari itu juga, atau pada malam itu, kita dianjurkan untuk menulis wifik atau rajah yang nantinya akan dicelupkan ke air. Nah, airnya bisa untuk minum, bisa untuk mandi. Dengan maksud apa? Tabarrukan dengan beberapa ayat yang akan ditulis itu. Bukan niat lain-lain. Tetap kita meyakini Allah lah yang memberikan musibah, Allah lah yang menyelamatkan kita. Bukan sholat kita, bukan doa kita, dan juga bukan wifik, bukan rajah yang menyelamatkan. Kita hanya meminta barokah dari ayat yang kita tulis, dan kita hanya memohon perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikhtiar yang sudah dilakukan dan dicontohkan oleh sufi-sufi besar itu tadi. Itu saja sahabat, mudah-mudahan barokah manfaat. Untuk wifik dan rajahnya bisa lihat juga di deskripsi video ini. Demikian, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.